dimasakin Oma Dinda. Yeay. Bisa tebak nggak sih makanannya apa? Enggak lagi. Tekwan. Ya enggak? Enggak. Karena Oma sering banget masakin gue tekwan. Jujur aku baru pertama kali makan terong lalapan. Nggak tahu sih, dia mungkin nggak suka. Kapan ya aku bisa naik mobil kayak gitu? Tapi Gua alhamdulillah ya. Iya. Lebih dari itu ya. Ya Allah, alhamdulillah banget demi Allah. Kayak sekarang dengan milih gue mau naik mobil yang mana ya? Waduh, amin ya Tapi Allah. kan kenyataannya begitu kan. Amin, Kayak amin, amin. Assalamualaikum. Hai guys. Ni hao, udah jauh. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti. Di Goshi. video kali ini episode Yang kedua dimasukin Oma. Oma. Berarti udah selesai episode masakan. Kan nanti enggak ini episode memasak aja. Oh, nggak memasak sih? aja. Jadi bisa nanti dimasakin Arvel, masakin Agung, masakin Ana, masakin Raffi. Setuju banget Iya, lagi. kan? Setuju banget lagi. Jadi Kompleks episode kali kitchen. ini itu kita dimasakin Oma Dinda. Yeay. Bisa tebak nggak sih makanannya apa? Enggak lagi. Tekwan. Ya enggak? Enggak. Karena Oma sering banget masakin gue tekwan. Enggak. Jadi langsung aja ke makanannya. Let's go. Oke. Ini masakan Oma. Ya. sebenarnya aku tuh udah sering masak masakan Oma ini. Iya. Udah lama banget nggak masak. Karena sempet beberapa kali masak ini juga nggak sih? Iya, betul. Dina request atas request lo masak ini atau pengen Enggak, Oma? emang Oma aja pengen. Gue kira Oma bakal bikin tekwan. Tidak, Bu. Itu kalau Taiwan tuh request. Cabai ya, Bu ya. Iya. Udah cukup Udah, lagi. cukup dulu, segitu dulu. Jadi ini yang masaknya ngintip, guys. Kalau Jadi- kelihatan palanya boleh di zoom. Jadi apa namanya? Kita makan pakai tangan ya? Pakai tangan, Bu. Kita udah cuci tangan kan? Udah. Menunya itu ada nasi liwet, terus nasi liwetnya itu ada cabenya, ada terinya, terus ada petenya. Peteknya itu yang paling penting guys, petek. Dan aromatiknya kayak ada daun serai, daun salam gitu kan. Terus ini sambelnya jujur li, saya nggak tahu, saya tanya Oma dulu ya. Ya, ini kayaknya Sambel sambal terasi kah atau sambel apa? terasi. Terus Tahu pakai- wangi terasinya menusuk di hidung saya. Oh iya, terasi ya. Ambil tempe, ambil tahu. Terus gue pakai ayamnya pentungan, Bro. Mantap. Terus harus banget ya Dut, lo pakai. Oh, lu makan lu ketutup ya? Itu oke. Nah, Ketutup. Ketutup nggak sekarang? Enggak. Lo harus pakai. Lo suka? Aduh, lu nggak suka lalapan dan Enggak. sayuran lagi Gue guys. suka yang cabai. Padahal ini enak banget loh. Gue suka. Cabai ini gue suka. Ini enak banget loh Dut, dan ini Kayak ini tuh apa sih? Jagung. jagung yang dicapcay. Makannya pakai ini coba. Pakai apa? Sambal. Sambalado. Langsung aja ngasih Bu. Langsung aja ngasih Bu. Bu mau Bu, tolong tolong Cet. Padahal ini adalah salah satu lalapan yang paling sambalnya pedes gua banget. suka. Oh ya? Lu belum makan sambal ya? Belum. Pagi. Belum. Gue pengen banget cobain. Dut, ini lo gak suka ya? Ini Apa enak sih namanya? banget loh. Boleh minta dikit aja deh. Ya, aduh, makannya harus pakai nasi, pakai sambal. Rasanya tuh kriuk-kriuk gitu Oh, si loh. ini, si terong. Coba gitu, terus pakai nasi. Pakai nasi. Terus pakai apa lagi? Semoga dia Udah suka ya. Jujur aku baru pertama kali makan terong lalapan. Gak tau sih, dia mungkin gak suka. Dia kan gak suka sayur, gak suka pahit, dan lain-lain. Itu nggak baik. Gak pahit? Apa? Enak? Enak kan? Lalapan itu enak loh. Dan ada kerupuk juga kalau lo mau kerupuk. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak makan-makan kayak gitu tuh enak kan di pinggir sungai sambil ngeriung di lesehan apa sih saung-saung terus ada denger kicauan burung sungai aduh Paham? Ini apa? mantep Terima banget. kasih Oma. Ya terima kasih Oma. Kayaknya di rumah gua nggak pernah ada yang bikin nasi liwet. Ya, emak Padang gua nggak bisa. mulu kan Iya, lu. ya, emak gua nggak bisa dibikin nasi liwet. Selada. Labunya harus pakai sambal guys ini. Anak gue suka banget labu rebus. Oh iya, berarti lu banget ya. Brokoli rebus, labu rebus, Anak gua nggak doyan. wortel rebus. Pasan gue yang diet, dia yang makan real food. Makanya. Gue liat kan. Agak takut saya. Kalian mau kerupuk nggak? Mau. Agak takut saya ngijit si cabe. Enak kok cabenya. Gigit gitu. Nggak pedes banget. Pakai pete. Paling penting banget nih pete nih. Cabe.
Mantap kan? Nambah pejok. Kalau nyokap gue, termasuk orang yang menurut gue bisa masak segalanya. Kayak lu request aja misalnya mau soto Makassar, Iya. apa kimlo, Kimlo itu apa? kayak sop gitu juga. Yo, gue bagi dong. Iya, ini apa? Tekwan. Karena apa coba? Di segala provinsi bisa seluruh Indonesia. Karena apa? Kenapa? Karena bokap gue itu termasuk orang yang bokap gue sama nyokap gue itu kan beda suku. Satu Jawa, yang satu Sunda. Tapi bokap gue pun Jawanya tinggal di Manado. Jadi terbiasa makanan Sulawesi. Ya jadi nyokap gue kalau masak terus misalnya request bokap gue makanan Sulawesi apa. Terus ditambah lagi bokap gue tuh dulu kan kerja kantoran. Jadi dulu tuh orang-orang kalau kerja kantoran sering banget kayak kan jarang kalau sekarang kan udah bisa Zoom. Iya. Jadi kalau meeting ya harus keluar kota gitu-gitu loh. Nah terus misalnya bokap gue di kota mana dia nyobain makanan yang enak terus request ke nyokap gue. Paham. Tapi gue juga bingung nyokap gue kok bisa ya. Padahal kan Dulu nggak kayak sekarang TikTok dan iya lain-lain dulu ya? kan nyari resep kayak susah gitu deh. Tapi gue inget dulu nyokap gue sampai punya buku Sama lagi di rumah buku gue resep juga. gitu. Di rumah gue juga ada buku resep kayak kamus. Karena resepnya pakai buku, akhirnya nyokap gue bisa tahu. Misalnya kita nanya, mah resep ini apa? Udah kayak kesebut aja gitu, ngerti nggak? Paham. Kalau gue kan masak sesuai menu resep yang gue nemuin. Iya, benar. Kalau gue ikutin ayam kecapnya nyokap gue, ayam kecap nyokap gue bumbunya. Kalau yang TikTok gitu. Bokap gue tuh termasuk orang yang sering banget request makanan aneh-aneh. Jadi menu bapak itu nggak itu doang nggak? Keluarga gue tuh tiap road trip jarang banget yang namanya mampir buat ke rumah makan. Karena dulu kan gue tinggal di bokap gue kan dulu kerja di perkebunan. Iya. Jauh gitu loh, antar kalau misalnya kita mau keluar kota tuh jauh gitu, jalannya berjam-jam. Jadi nyokap gue itu masak arem-arem. Oh, karena di belum tentu jalan. pas di jam makan siang gue ketemu resto. Paham. Ketemunya hutan. Paham. Sedangkan bokap lu punya jam 8. Iya, bokap gue tipe yang kalau udah jam 12 harus makan. Kalau enggak, konslet. Bayangkan Bu, Sayang. orang-orang yang konslet kalau telat makan, beneran ada lagi guys. Jadi iklan itu beneran loh. Beneran lagi gitu lagi. Iya kan, lu nyebelin kalau lagi lapar, paham nggak? Bener. Kenapa ya orang lapar bisa nyebelin ya? Kayak gue lapar biasa aja dah. Gue lapar, kalau misalnya orangnya rese, ada yang rese ke gue sebel. Tapi gue nggak pernah yang kayak, aduh gue lapar banget terus jadi rese banget gitu. Iya. Kayak nggak bisa ditunda gitu loh makannya. Iya, bener. Masakan yang menurut lo nyokap lo tuh kayak nggak pernah masaknya, tiba-tiba masaknya itu apa? Nih, iti, lado, hijau. Emang masakan Padang juga. Jadi dia ngeliat resepnya di TikTok tapi. Oh ya. Jadi ayam cabai hijau. Tapi proses masaknya tuh bukan digoreng dulu, direbus sama si cabenya, kebayang nggak? Nah. Iya. Kenapa nyokap lo tiba-tiba masak itu? Pengen aja? Ngeliat di TikTok enak nih kayaknya, terus cobain sama dia. Nah tuh jadi sering masak itu deh. Kalau lagi pengen makan ayam rebus, itu kan namanya kayak direbus kan? Nikmat banget. Masya Allah. Terima kasih Oma, enak sekali Oma. Kalau makanan di rumah gue yang termasuk sering ada tanpa ada orang request adalah ayam kecap. Ya lanjut. Karena di rumah lu suka banget ayam kecap. Tambah lagi sekarang Dinda suka ayam kecap. Ya. Menu itu hampir ada, itu ada. Pasti ada banget kemarin. Tapi anak gue juga suka sih ayam kecap resep mak lu. Ya kan? Dan nggak tahu ya, mungkin skill masak gue dan Mbak kurang ya. Ya. Apapun yang dimasak sama nyokap gue, ya dimakan loh. Kayak takaran bumbu dah. Kayaknya iya deh, kayak nih Dinda tuh waktu gue masak sama Mbak pepes teri nasi, nggak mau makan. Oma yang bikin mau Oma makan. yang bikin mau makan. Terus dibikin bakwan teri nasi, makan. Mau. Kadang gue sama Mbak jadi ngakak-ngakak kalau misalnya Dinda makan. Mbak, kayak masakan kita beneran gak enak ya Mbak? Lu sendiri dilibatkan ya sama nyokap lu proses masak? Dari dulu? Kalau gue enggak. Enggak, gue juga enggak. Gue lebih kayak ngerepotin, udah sana deh gitu. Kalau gue, Kayak ganggu gitu. kalau gue karena pernah ada behind story, gue kan tangan gue luka nih. Gara-gara gue naik, sebenarnya gara-gara gue naik meja pecah, terus akhirnya gue dijahit lah, umur gue sisa 8 jam lah, aduh banyak lagi guys. Paham. Jadi dulu nyokap gue sama bokap gue tuh takut untuk melibatkan gue di dapur, takut main pistol atau bareng-bareng. iya, jadinya takut mereka. Jadi gue nggak pernah tahu. Paling kalau nyokap gue bikin kue, baru gue ikutan. Paling cuma duduk doang, makan adonan yang mentahnya, enak lagi. Bingung kenapa ya?
adonan mentah yang itu loh kalau lo bikin kue apapun itu Kayak enak tepung banget. udah diadon gitu. Iya kayak adonan Dia kan suka amis. adonan base yang misalnya untuk bikin nastar atau bikin kue keju kastangel. Bang. Enak banget lagi, gue juga Bang. bingung. Tapi yang belum dibentuk ya guys, masih yang di dalam bowlnya itu. Paham. Untung gue nggak apa-apa. Ada nggak cerita di keluarga lu yang bikin lu tuh kayak sedih banget? Kayak misalnya contoh kalau di keluarga gue tuh nyokap gue dulu katanya nanti gue ini minta approval dulu dari nyokap gue. Bisa ditayangin atau enggak? Pernah bantuin masak tetangga gue supaya dapat makanan. Sedih banget ya. Sedih banget kan? Kalau gua cerita dari nyokap gua, jadi kayak ya misalkan jadi dia kelas 3 SD kalau nggak salah, dia tuh udah ngerantau. Terus gua nggak tahu kayak dia tinggal sama pamannya atau apa gitu. Ya dia udah tinggal sendiri di kelas 3 SD, paham nggak? Dengan mungkin ya dirawat nggak dirawat gitu sama pamannya. Terus akhirnya mungkin dia nggak tinggal ini, terus dia balik lagi, pulang lagi sekolahnya, paham nggak? Paham. Terus gue ngerasa kayak orang dulu ya, bokap gue tuh cita-citanya cuma jadi supir bus. Oke. Karena ya nggak bisa cita-cita tinggi-tinggi, paham nggak? Paham. Karena ya sekolah aja ya paham kan gitu loh. Ya, karena bokap gue tuh kan nggak kuliah, lulus sekolah SMA aja tuh udah alhamdulillah banget bisa lulus SMA gitu. Lebih ke situ sih. Berarti kalau dilihat ya keluarga kita tuh untuk orang dulu ya keren-keren banget ya. Iya, gue Nggak juga. sekolah bisa jadi ini karena semangatnya juga kayak semangat survive-nya juga keren banget gitu loh menurut gue. Kayak mereka pengen bangkit dengan keadaan, gak mau menerima keadaan gini-gini aja. Dan apa ya, mentalnya tuh kuat banget. Kayak nyokap gue sama bokap gue kan di perkebunan, itu tinggal bener-bener di tengah hutan yang dimana lo kalau mau mandi, nyokap gue harus jalan dulu ke sumur tengah hutan, dan itu jauh dari rumah gue, jalan kaki bawa ember. Maksud gue, mereka akan menempuh semuanya untuk kehidupan yang lebih baik gitu ya. Ya alhamdulillah terbayar kan dengan mereka yang kayak gitu. Bener. Bener. Makanya bersyukur banget sih gue, mulainya kita nggak dari nol banget gitu loh. Kalau mereka kan emang bener dari nol banget. Bener. Kalau kita ya Dan dari gue pun belum tengah-tengah tentu lah. kuat untuk Betul, setuju. jalan kayak gitu. Setuju gue juga. Misalnya gini gue harus kerja misalnya di mana yang di pelosok, yang susah ini susah itu, belum tentu gue berhasil, belum tentu gue tahan. Bener, setuju lagi gue. Wah anjay. Bisa banget tuh. Bisa banget sih. Keren ya orang tua kita mau kehidupan baik untuk anaknya. Bener. Bayangin aja kita bisa kuliah, Betul, itu syukur banget loh. Betul banget. Bener kata orang yang kayak anak gue harus lebih dari gue gitu. Iya benar. Jadi kan kayak bokap gue cuma lulus SMA, terus dia ya bisa nguliahin gue sampai tamat gitu. Karena kejadian kan kalian berdua mulai nyambung. Iya benar. Karena ya mau gimana pun orang anak kita tuh harus lebih dari kita gitu. Pengennya cita-citanya gitu kayak. Dan juga kalau orang dulu nih yang gue tahu, misalkan gue dari Padang, terus ternyata ketemu sama orang yang sekampung. Oh yaudah ayo tinggal di rumah gue aja, paham gak sih? Kayak yaudah lo bareng kita bareng, emang bener-bener nampung aja gitu, paham gak sih maksud gue? Kayak yaudah ayo di rumah gue aja. Jiwa menolongnya tuh kayak yang penting lo sekampung sama gue bukan saudara lu, yang penting kita sekampung nih. Udah di rumah gue aja, aman tenang aja gitu. Keren ya? Keren banget. Dulu gue pernah pas kecil ya, balik lagi guys, aku tinggal di hutan. Jadi kalau gue mau ke mall, itu gue harus menempuh perjalanan 4 jam. Lo kalau mal 4 jam, mana? 5 jam, Bandar Lampung. Oh. Jadi gue kan tinggalnya di Tulang Bawang dulu nggak, aksesnya nggak kayak sekarang guys. Gue kalau mau ke Bandar Lampung tuh gue harus kayak 4 jam, ya 3 jam, 4 jam, 5 jam tergantung kondisi jalan tuh macet atau enggak. Lubang-lubang kan kadang bikin macet juga, terus gitu-gitu kan. Dan gue itu naik mobil yang menurut gue nyaman gak nyaman lah intinya gitu. Mobilnya tuh ya mobil itulah kayak ada. Terus pas sampai di kota, kan Bandar Lampung kota, gue bukan tinggal kota kan. Sampai di kota tuh gue ngeliat, gue inget banget mobil orang tuh bagus-bagus kayak Kijang Kristal, zaman dulu yang kayak keren. Dan gue tuh bener-bener, kan gue duduk di mobil tuh di bagian belakang, tapi ngadepnya tuh yang kayak adep-adepan gini. Jadi gue kalau nengok belakang tuh gue kayak gini. Gue langsung kayak mikir, itu gue masih kecil loh, gue masih mikir kayak gini, kapan ya aku bisa naik mobil kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya, iya, lebih dari itu ya. Ya Allah, alhamdulillah banget demi Allah. Kayak sekarang dengan milih gue mau naik mobil yang mana ya? Waduh, amin ya Tapi Allah. kan kenyataannya begitu kan, kayak naik mobil yang mana gitu. Kalau dulu mikir buat punya mobil aja, dulu mungkin orang tua kita kayak bisa nggak ya gue beli mobil gitu. Sumpah ya, iya.
Tapi itulah kerennya orang tua zaman dulu guys. Bayangin ya, dengan gaji sekian gue tahu gaji bokap gue bisa nyicil rumah. Ini gue mohon maaf nih, gue punya apa kagak punya apa-apa. Gue juga bingung. Apa karena dulu nggak ada online ya? Ini nggak ada Shopee. Iya kan? Nggak, karena gue mikir loh, karena ya gaji bokap gue sama bokap dia beda tipis kan. Tapi dia bisa Beli rumah, beli aset ini, aset itu, beli mobil lah kita. beli tanah di sini, tanah di sana. Nah, apa kan dia pikirannya emang open minded? Maksudnya kayak emang mikirnya tuh 10, 5, 20 tahun ke depan. Kalau kita kan enggak, ya udah nanti juga dapat duit. Check out dulu lah gitu. Mungkin nggak sih, jadi kayak gue pun ngerasa kayak padahal kan kalau pikir-pikir gaji kita lebih gede ya. Tapi kenapa kita nggak bisa kayak mereka? Kebayangin lah, bapak lu bisa ngidupin 3 anak yang udah sekolahin semua. Bayangin. Coba kalau kita sekarang 3 anak terus sekolah di swasta-swasta. kan belum jajannya, belum listrik, kebutuhan dapur. Dia nekat-nekat uangnya tuh menurut gue keren banget. Gue juga kayak sekarang gue kalau misalnya gue dihadapkan dengan kayak gitu mau nyekat uangnya juga udah bingung. Belum nanti kalau kita minta apa, HP lah, laptop lah. Iya, gue inget banget, gue pernah, kayak gue sering cerita juga. Gue mintanya iPad, terus gue dibeliinnya Samsung Tab. Gue nggak mau, pokoknya gue maunya iPad. Paham. Terus gue musuhin bapak gue. Makanya gue sekarang gue baru mikir kayak, ya Allah kok gue dulu kayak gitu ya. Gue nggak mikirin susahnya mereka tuh nyari uang. Apalagi dulu bokap gue nyari uang sendiri loh. Nyokap gue nggak nyari uang gitu. Kalau sekarang mah enak kan, misalkan suaminya kerja kantoran, istrinya bisa affiliate, bisa apa. Maksud gue sekarang nyari uang tuh lebih gampang, lebih mudah. Kayak misalkan dari digital, ya kan? Kalau sekarang kalau misalkan kalian mau nyari uang, sebenarnya kalau misalkan emang kalian niat ya, menurut aku mudah loh sekarang tuh. Jalannya tuh banyak banget. Semua platform sekarang ada affiliate. Bener, dari yang caranya bener, kagak bener. Kagak bener tuh dalam artian gini ya. Sering banget nih gue nemuin di Twitter nih sama di Threads ya. Apa tuh? Judulnya, contoh yang panas apa? Ya misalnya, ternyata ini alasan DJ Dadada meninggalkan Dadada. Pas diklik ini link Shopee, lu bener-bener lu ya. Gue pernah. Lu bener-bener lu ya. Tapi gue sampai takut, ini gue penipuan nggak ya, langsung gue ini. Iya, tapi hati-hati Kak. Iya, takut Ada banget. yang kayak flash 5.000 sampingnya, hati-hati. Dari cara yang bener sampai cara yang nggak bener tuh Benar, setuju. tetap dapat duit dia. Benar, setuju. Masya Allah banget ya, syukuri hidup ini. Benar, kita tuh harus banyak bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidup kalian, Betul. kalau yang aku sering bilang, ya ini namanya hidup. Betul. Syukuri, Mau jangan gimana? sombong. Ya, banyak bersyukur, Iya. bener-bener harus banyak bersyukur. Betul. Sekecil apapun nikmatnya banyak bersyukur. Betul. Kayak gue nih alhamdulillah bisa makan. Iya. Banyak orang yang nggak Betul. bisa makan. Betul. Bukan nggak bisa makan gara-gara sakit, bukan gara-gara nggak ada uang. Sakit. Betul. Kalau orang sakit mah makan nikmat begini Ya juga Allah. rasanya hambar, guys. Itu salah satu nikmat yang dicabut. Betul. Kalau Setuju. sakit, bener nggak sih? Setuju banget. Yaudah guys, nikmat banget. Terima kasih Oma sudah masak. Nanti Terima kasih, resepnya Oma. seperti biasa di description box. ya. Ya udah. Yaudah. Kalau kalian suka video ini, Jangan lupa like, komen, dan share ke teman kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk kita Share lagi. share next video. Bye bye.